Kemarin ada yang nanya soalnya, Mas Asrul, saya kalau misalnya mau ke Eropa sepedaan sekali aja seumur hidup itu mana? Saya bilang Italia. Kalau kamu jawabnya mau? Saya Spanyol. Kenapa? Lebih sepi. Lebih sepi. Teman-teman ketemu di meja lagi. Kita di meja maksudnya. Saya Azrul Ananda, Om Joni Ray. 2 minggu sebelum antangin Bromocom Challenge 2023. Jadi sekarang ini saya lihat kalau di Strava itu semuanya postingannya itu elevasinya di atas 1000 meter semua. Semua mencari, semua menjelang Bromocom selalu mendekatkan diri ke Tuhan, kata Om Ray. Ya. Kenapa mendekatkan diri ke Tuhan? Kan tambah naik. Jadi kalau Tuhan tuh katanya di atas, ya. Nah itu kan semakin dekat. Makin dekat. Terus tapi nggak mau panggil. Jadi cuma mendekat, tapi nggak mau dipanggil. jangan dipanggil ya. Jangan. Ya. Jangan mendekatkan diri ke Tuhan. Jadi ya selamat. Minimal kalau ibadahnya jarang, sekarang juga lebih dekat ke Tuhan. Iya. Gara-gara event sepeda. Jadi event sepeda membantu kita mendekatkan diri ke Tuhan. Ya. Jadi itu ada sebelumnya secara harafiah karena mendekat, tapi secara non harafiah adalah kalau nanti ikut eventnya, kebanyakan peserta itu bakal ingat Tuhan. Bakal ingat Tuhan. Ya, kebanyakan. Jadi apa ya? Jadi latihannya mendekatkan diri ke Tuhan, ketika event ingat Tuhan terus ya. Sangat ingat, biasanya begitu. Karena nanti dicoba sendiri kan. Nanti Anda kan ya, pasti, karena ketika 8% ya Tuhan, ketika 12% ya Tuhan, ketika finish ya Tuhan. Jadi semakin nyebutnya makin keras ya. Dengan bahasa-bahasa dan term-term yang sudah beda, sudah macam-macam lah ya kan itu. Yang sebelah sini bahasanya gitu, yang sebelah sana bahasanya gitu, tapi intinya sama gitu. Jadi mereka ingat gitu. Jadi bersepedalah, karena bersepeda itu membantu kita mendekatkan diri ke Tuhan dan selalu mengingat Tuhan. Ya, dan menghargai alam juga. Dan kita semakin menghargai alam, menghargai ciptaan Tuhan. Kok jadi religius gini podcastnya? Tadi dicoba. Oksigen itu kalau di rumah sakit kan harus beli kalau sudah sakit ya. Ya kan gitu. Kita ini tidak pernah merasakan sulitnya menghirup oksigen kecuali nanti di event ini nanti. Merasakan deprivasi atau kekurangan oksigen nanti ya. Iya. Karena sudah di ketinggian apalagi kayak gitu. Sudah di ketinggian yang ditarget lebih depan 5 meter aja itu nafasnya sudah beda. Sudah lain ya. Jadi ya selamat bersiap-siap teman-teman karena Bromocom sudah dekat. Sebelum kita bahas berikutnya, saya ingin Om Ray, saya izin karena beberapa waktu yang lalu dapat kabar dari teman-teman di Singapura bahwa ini fotonya saya tampilkan, ini Joyce Leong, itu foundernya Joy Riders, itu komunitas sepeda terbesar di Singapura, barusan meninggal dunia karena kanker dan sudah cukup lama sebenarnya berkutat dengan kanker sebelum pandemi, dan cukup sedih buat saya ketika Joyce nggak ada karena Joyce ini termasuk guru saya bersepeda. Yang dua-dua itu ya? Yang berdua-dua. Itu hanya salah satu lah. Dalam artian bagaimana memanage komunitas, bagaimana dia bersabar dengan kelakuan dan jenis macam ragam orang di komunitas. Om Ray juga termasuk yang merasakan manfaat dan kenal juga kan sama Joyce kan sering ke Surabaya juga dulu. Waktu ikut promo ya? Ikut promo, ikut waktu kita dulu bikin ke Banyuwangi juga ikut. Itu saya nggak ikut, yang promo yang ketemu ya. Jadi Joyce ini dulu waktu saya pertama kali main road bike akhir 2011, 2012 itu kan komunitas di Indonesia ini kan masih belum banyak yang tanda kutip rapi. Sudah ada yang besar-besar bagus-bagus sudah ada, tapi belum tanda kutip proper rapi bersepeda di jalan. Kemudian karena kebetulan sering ke Singapura waktu itu, teman sahabat saya Pratama Burdaya mengenalkan saya, ini ada komunitas di sini, kita ikut di sini aja yuk gitu. Daripada gue sendirian nggak tahu kemana gitu. Dikenalkan sama yang namanya Joy Riders. Joy Riders tentunya Joy-nya dari Joyce, lambangnya adalah keong karena dia pelan. Oh, snail. Snail. Jadi kecepatan snail. Dan waktu bergabung itu
kaget ternyata ada langsung dibagi 3 kelompok gitu. Nggak ada pengawalan, kita kan dulu pakai pengawalan, pakai ada yang mobil ngawasi, ada forerunner di depan. Ini nggak ada, benar-benar gue sendiri di Singapura. Kemudian dibagi 3 kelompok, yang cepat berangkat duluan, ini kelompok yang tengah berangkat setelahnya, lalu yang dia menyebutnya fat burning group, jadi kelompok yang speednya nggak tinggi, tapi itu justru yang bakar lemak, dia bilang kayak gitu. Jadi waktu itu istri saya juga belajarnya sama Joyce, karena waktu saya ikut grup tengah, Joyce bilang, udah Ivo ikut saya aja, saya temani kayak gitu. Jadi baik banget, dan kemudian kita kenal baik, sering ngobrol, sering goes bareng, saya ikut latihan dia ke Malaysia. Jadi orangnya ini nggak baperan, nggak gampang sakit hati gitu kan. Dia tahu ada kelompoknya ini yang pengen balapan, ya udah nanti dibuatkan Joyriders Racing Team, kamu ikut. Lalu nanti ada yang tetap pengen santai-santai pelan-pelan, ya dia tetap nemeni kayak gitu. Aku nggak bisa kayak dia. Jelas itu. Jelas ya, nggak cukup sabar untuk seperti itu. Tapi Joyce ini bisa, dan dia sering bikin acara-acara, misalnya waktu Lee Kuan Yew meninggal dunia, dia bikin acara goes penghormatan, kita waktu itu diundang dari Indonesia. Waktu ulang tahun Joyriders kita diundang. Kemudian ini acara charity, waktu itu ini Om John Bumi Harjo dan saya ikut acaranya dia. Dan dia ini peletonnya itu rapi, dua, dan kalau ada yang bermasalah ditemani gitu. Jadi waktu itu ban saya sempat bocor di wilayah selatan lah kayak gitu. Terus kemudian saya nggak bawa ban dalam karena orang Indonesia kebiasaan dikawal, jadi kadang lupa bawa ban dalam dan apa. Ini ada yang nemeni saya, ngasih bannya dia dan nemeni gitu. Jadi ini salah satu komunitas yang ngajari saya banyak hal, mengelola komunitas dan memanage di jalan. Yang itu waktu kita di Surabaya Road Bike Community itu yang kita terapkan, dua rapi. Ini ngomong tahun 2012 ya, jadi ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Kita terapkan itu, dan kayaknya sekarang semua di mana-mana terbiasa dengan dua itu. Gitu. Kalau saya pribadi, saya belajarnya dari Joyriders. Jadi ya terima kasih Joyce, karena dulu ikut ngajari saya bersepeda yang benar dan berkomunitas dengan baik, dan acara-acaranya seru, dan itu banyak inspirasi di Indonesia bikin seperti itu juga. Jadi ini Joyce Leong, rest in peace, manfaat dia banyak di Singapura dan termasuk di Indonesia, termasuk juga di Malaysia dan yang lain-lain. Dan dia ini lucu, kalau dulu waktu saya ikut trainingnya dia ke Malaysia itu, yang finish nggak dikasih medali, nggak dikasih apa, dikasih kubis. Kenapa kok kubis? Karena kita finish di kawasan yang terkenal dengan perkebunannya, dengan hasil buminya, dan di sini yang terkenal kubisnya. Jadi saya beri kubis, bingung nggak bisa dibawa pulang tapi. Tapi ya seperti itulah, kayak unik. Jadi itu Joyce Leong. Bagian dari event lagi yang kita bikinin, karena Joyce juga banyak bikin acara yang lintas negara, lintas pulau. Tahun ini mainsepeda.com juga bikin lintas pulau, bikin 3 island. Ini 3 pulau ya, jadi Jawa, Timur, kemudian Bali, dan Lombok. Jadi ini start di Surabaya, finish di sirkuit Mandalika di Lombok. Ini banyak yang masih aktif tanya, yang daftar sudah banyak banget ini. Kemudian rute resmi masih belum kita kirimkan, tapi rute yang di Jawa Timur dan di Bali kurang lebih tidak akan berubah karena dua-duanya ngejar kapal. Sedangkan yang di Mandalika sedang kita finalisasi, dibantu oleh Om Ceko di sana. Dan yang jelas itu nanti finishnya bukan sekedar ke sirkuit Mandalika, tapi kita sudah booking itu sirkuit. Jadi Anda mau muter di situ sepuasnya. Mau 1 lap, 2 lap, 3 lap, 5 lap sampai mabuk di situ silakan. Kemudian kita akan, kalau mabuk dulu ke situ boleh. Ya kayaknya sampai sana udah mabuk hampir 600 kilo itu. Jadi nanti sampai sana silakan bebas, dan kita akan akhiri dengan pesta makan siang di sirkuit Mandalika di pedok. Dan penyerahan trofi finishernya nanti di podium sirkuit. Ini belum jadi ya? Kenapa? Rute yang di Lombok ini belum jadi. Ini tentatifnya sekarang hanya 100-an kilo. Cuman nanti ada opsi kita akan ubah, karena kita rute yang di Jawa Timur dan di Bali kan sudah udah berkali-kali lah. Ya. Sudah tahu detailnya segala macam, tapi yang di Mandalika ini nanti tim kita akan ke Lombok untuk finalisasi lagi. Jadi nanti, tapi kurang lebih nanti total kilometernya 600. Oke. Nah ini tanya Om ya. Ya. Ini saya juga baru
ini mendengar baru tahu beberapa hari sebelum ini ada beberapa hal itu yang menjadi pertanyaan adalah dari Surabaya itu ke Ketapang itu enggak tidur ya? Nyebrang dulu. Nyebrang dulu langsung, ya. Tidur di bumi perkemahan. Ya. Betul ya? Betul. Jadi tidurnya di Gilimanuk. kemah. Ya. Di kemah. Camping, ya, kita siapkan. Oke, ya. Dan itu nanti kita siapkan karena bumi perkemahan itu kan ada fasilitasnya sebenarnya. Karena itu kan banyak acara camping, menginap di situ kan. Kolam panas, kolam dingin, enggak? Silakan bawa kompor sendiri. Oh, bukan, itu bukan. Tapi yang jelas fasilitas kamar mandi segala macamnya ada di situ. Kita sudah cek. Yang nanti kita bangunkan adalah tenda-tenda yang seru kayak gitu, yang buat pengalaman berbeda. Jadi nanti rencananya memang dari Surabaya ke Ketapang, ini saya tampilkan yang segmen 1. Ya. Ini 275 kilo, antara 271 sampai 275 tergantung nanti lokasi start kita. Ya. Jadi nanti total maksimal 275 kilo, jadi tidak sampai kota Banyuwangi sebenarnya, sampai di Pelabuhan Ketapang. Kita akan menyiapkan, di situ ada penginapan, nanti kita kasih tahu lokasi pastinya, di sebelah pelabuhan. Nanti yang sampainya lebih cepat dari jam kapal, kita siapin kamar untuk mandi dan bersih-bersih atau terserah untuk istirahat atau apa kayak gitu. Jadi kita siapkan untuk nunggu yang lainnya. Iya. Loh, bisa enggak bareng ini berarti? Enggak, karena kita nanti menyeberangnya bareng. Nah ya, bisa enggak bareng datangnya bisa pula. Kan ada yang enggak berhenti, ada yang pengen berhenti kayak gitu. Free for all ini berarti? Iya, bebas kan, ini pada dasarnya backpacking yang difasilitasi. Jadi ini berarti bukan gerudukan gitu ya? Terus ya gerudukan terserah, maksudnya gerudukan itu bukan berpeleton. Bukan yang misalnya kayak yang bakalan nanti Bromo itu kan bayangannya nutup jalan. Enggak. Sama-sama misalnya orang 100. Enggak. Ini nanti bikepacking sebenarnya. Jadi semua kebutuhan baju dan lain-lain harus dibawa di sepeda. Oke, nah kayak jelas. Nah, cuman kalau memang ada yang tanya, kalau saya bawa bike box, karena nanti pulang dari Lombok langsung ke Jakarta misalnya, itu kita siapkan nanti kita bawakan barangnya dari Surabaya sampai ke finish. Jadi nanti sampai sirkuit atau sampai Lombok bisa packing dan bisa terbang langsung kayak gitu. Tapi baju kebutuhan lain-lain tetap harus di sepeda. Jadi ini regulasi regulasi ultra yang normal itu dikombinasi dengan fasilitas touring kayak gitu. Jadi ini beda lagi lah dengan yang lain. Jadi sampai di Ketapang yang duluan istirahat, betul ya. Nanti ada jam cut off time-nya, bareng-bareng nyebrang. Nah, kemarin ada yang tanya lagi, ferry-nya udah disiapkan oleh PT Dharma Lautan. Betul, ya. Kalau nanti misalnya miss kapalnya gimana? Kan secara teori harusnya kita cut off, kamu pulang, nggak bisa ikut kan kayak gitu. Ya. Tapi kemarin pulang. Jadi kalau mau pulang menyesal di tengah jalan, ya jangan ikut kapal itu. Ya, ini catat ya, dengar ya. Kalau menyesal sampai tengah-tengah mau putar balik, ya titiknya di sini ya. Tapi kemarin ada yang peserta ini kan suka nego kalau di Indonesia kan. Ya. Oke lah, tapi kalau misalnya karena kan nanti ferry-nya rencananya jam 20, jam 8 malam. Oke, ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa ikut yang itu gimana? Nggak apa-apa kalau Anda bisa menemukan ferry untuk menyeberang, silakan. Nanti kita tunggu di bumi perkemahan jam 00.00 WITA. Oke. Jadi 00.00 WITA. Loh, bumi perkemahan itu kalau 1 kilo dari pelabuhan. 1 kilo. Nah, kalau kita tadi yang katanya sudah mandi itu dulu, sudah mandi dulu, spa dan lain-lain. Nah, itu terus pindah kan bajunya udah bersih tuh. Nyepeda lagi. Cuman 1 kilo. Iya, tapi kan nyepeda. Iya. Astaga. Aku nanti rencananya gitu. Aku nanti begitu nyampe, semoga-moga cepat mandi, istirahat, kemudian nanti dari pelabuhan Ketapang ke pelabuhan Gilimanuk ke bumi perkemahan itu hanya 1 kilo. Dekat banget. Dekat banget lah ini. Kan kayaknya kalau di sini cuman 1 kilo itu kan enggak banyak. Ya kalau 1 kilo terang gitu. Ini kan sampainya malam, Tenang, kan rame-rame keluar dari kapal. Ini Bali, Nah, banyak jupe-jupenya lagi ya. Inilah salah ngobong. Sajen saja ini. Nah, terus kemudian di Balinya, jadi startnya pagi-pagi terserah. Yang perlu diingatkan hari pertama tadi itu 270 kilo, jadi disiplin waktunya ya. Karena
secara time yang paling susah yang hari pertama. Secara rute nggak berat, relatif flat terus, kecuali di Baluran. Tapi secara waktu ini harus disiplin. Nanti ada checkpointnya yang kita siapkan juga. Terus yang hari kedua, dari Gilimanuk ke Pelabuhan Padang Bayi, ini tanda kutip hanya 203 kilo. Tapi lewat Karangasem? Lewat atas ya, lewat Singaraja. Iya, tapi itu kan Karangasem. Iya, tapi nggak lewat tanjakan yang... Itu Amet? Nggak lewat Amet. Lewat Karangasem kan? Ya, lewat Karangasem. Terus langsung ke Padang Bayi. Ini beratnya di sini. Iya, makanya itu. Beratnya di 40 kilo terakhir. Ya. 40 kilo terakhir karena itu proper tanjakan. Jadi hari pertama tadi relatif flat, sedangkan hari kedua ini nanti total menanjaknya sekitar 1.200. Tapi itu hasil akumulasi ya. 1.200 itu hasil akumulasi karena di awal ini rolling. Setelah kaki peserta, Anda memilih olahraga sepeda, jadi ya. Setelah kaki peserta dibebani dengan 400 kilo. Dapat tanjakan di sini. Dapat tanjakan 40 kilo. Iya. Jadi nanti ini secara teori kalau Anda berangkat jam 6 pagi, apalagi jam 5 pagi, itu nanti harusnya sebelum jam 3 sore itu sudah nyampe. Itu dengan pace paling lama jam 4 sore itu sudah nyampe harusnya. Itu dengan pace saya santai yang berhenti-berhenti di Pantai Lovina, foto-foto dan lain-lain waktu itu. Seharusnya ini 8 jam riding teorinya. Oke, 8 jam riding. Kalau itu average 25. Sampai jam 4 ya? Ya, anggap aja jam 3, jam 4 sore. Jam 3, jam 4. Terus nanti dari sini nanti, nah ini yang penting karena dari Padang Bayi ke Pelabuhan Lembar di Lombok, itu ferry-nya antara 3 sampai 4 jam. Jadi nanti oleh PT Dharma Lautan disiapkan ferry yang ada bunk bed-nya, yang ada shower-nya, nanti makan kita siapin di sana semua. Jadi nanti itu akan saya nggak bilang kapal pesiar, tapi nuansanya akan kayak kapal pesiar. Gitu. Jadi sudah disiapin oleh PT Dharma Lautan nanti ferry yang mewah gitu, yang nyaman. Nah, nanti ini begitu nyampe Padang Bayi, sepeda langsung di loading ke transport. Orangnya langsung bisa mandi ganti baju di antara di pelabuhan atau nanti di kapal, gitu. Jadi nanti ketika turun di Pelabuhan Lembar, dia sudah nggak perlu goes, karena nanti sepeda itu akan ditransport ke Kuta Mandalika langsung. Nah, jarak dari Lembar ke Kuta Mandalika sekitar 40-50 kilo. Dan itu kita sudah akan nyampe Lembar jam 10 malam, jam 11 malam. Jadi memang nanti harus di loading semua, jadi nggak usah goes. Jadi nanti peserta akan diangkut pakai transport, apakah itu bus, apakah itu kendaraan lain, menuju ke Kuta Mandalika. Kita akan menginap di Kuta Mandalika, dan kemudian ini belum final ya, ini hanya gambaran saja. Jadi nanti kita akan start di Kuta Mandalika, lalu kita akan ngelup, lalu finish lagi di Mandalika. Gitu. Yang ngelupnya di mana belum tahu ya. Loopnya ini sementara belum ini tahu ada kan, ini salah satu gambaran ya. Tapi nanti finishnya ngelewati Mandalika Bypass, jalan baru itu yang bagus itu. Menuju ke sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika sama tempat tinggal ini dekat. Dekat banget. Kalau langsung ke sirkuit enggak apa-apa berarti. Dia harus, kalau untuk dicatatkan sebagai finisher, dia harus menuntaskan loop. Ya. Dan itu nanti kita menarget semua selesai jam 12 siang. Jadi ini akan banyak revisi. Karena ini kan di sekarang ini hanya 113 kilo sekarang ini. Tapi nanti akan kita hitung lagi untuk memastikan bahwa peserta bisa paling lambat masuk ke sirkuit jam 12 siang. Kemudian free laps di sirkuit. Kemudian makan siang dan seremoni. Sehingga kalau ada yang pulang pesawat sore atau malam, dia bisa langsung cabut. Karena bandara Lombok yang baru itu tidak jauh dari Mandalika. Hanya 30 menit naik mobil. Jadi nanti kita pikirkan logistiknya seperti itu. Kalau Omri dan saya nanti rencananya lanjut ke Labuan Bajo di Gowes lagi. Iya toh? Iya toh. Jadi seperti itu, silakan tanya ke panitia. Nanti rute akan kita umumkan ketika sudah final. GPX untuk baik komputernya juga akan kita sharing. Tapi nanti ini akan jadi journey lah menurut kami yang unik, sesuatu yang agak beda. Jadi kayak bikepacking ya, ultra cycling tapi terfasilitasi kayak gitu. Dan ada naik kapalnya, ada pesiar kapalnya nanti. Ini yang daftar saya lihat ada pasangan-pasangan, jadi
Om Kodok petinggi KGB di Jakarta daftar bersama istrinya. Oh ini sekalian liburan ini. Kayak gitu. Kemudian ada pasangan-pasangan lain yang memberitahu saya pergi bersama istrinya segala macam. Jadi ya kamu sama Penjo kan? Ya tapi enggak, dia enggak bisa ini. Suruh bisa. Enggak bisa karena ujian dia. Ujian kan ujian masak kan? Iya. Kan nggak harus hari itu. Harinya hari itu. Hari pertama itu. Saya nih diundang sebetulnya, makanya saya agak Ya, jadi ini gambaran Tree Island. Jadi kita teman-teman yang sudah mendaftar terima kasih, yang belum nanti bisa tanya ke tim kami. Pendaftarannya seperti biasa di mainsepeda.com dan nanti dapat fasilitas jersey, technical shirt dan lain-lain seperti biasanya. Om Bre, sekarang kita ke meja Bre. Kita mau ngomongin bicara soal touring, bersepeda dan lain-lain. Ini belakangan saya jadi benar-benar pengen ngomong soal ban dalam. Karena ban dalam. Karena dalam 2 tahun terakhir ini saya termasuk jadi penggemar berat ban dalam TPU. TPU itu apa? Thermal tempat pemakaman umum. Bukan. Tempat pemakaman umum. Bukan ya? Thermal polyurethane. Taman pemakaman umum. Bukan ya? Bukan. Oh, ya. Plastik ini. Ini ada nih tulisannya. Ya. Thermal, ya. Jadi awalnya kan pertama kali kita pakai waktu ikut Unbound tahun 2021 kan ya. Jadi kita kasih tahu kita tidak pakai ban tubeless waktu itu. Om Ri tahun lalu pakai ban tubeless, tapi tahun pertama dia pakai ban itu. Enggak. Kamu tahun pertama pakai TPU kan? Enggak. Tubeless. Pakai ban karet biasa. Pakai karet biasa. Ya. Oh ya, Om John Bumiarjo sama saya yang pakai TPU. Karena waktu itu habis. Waktu itu kan susah nyarinya. Ya, waktu itu habis toh. Nyarinya susah. Jadi waktu itu kita pakai Tubolito yang mungkin teman-teman. Saya pakai yang kayak gini. Masih yang butil biasa ya. Jadi kita waktu itu pakai Tubolito ini tahun 2021 ya. Dan memang ini harganya waktu itu pertama keluar kan. Masih 500 ribuan gitu. Dan waktu itu kenapa sulit nyarinya? Karena yang untuk yang gravel waktu itu, bukan untuk yang road kan ya. Di Indonesia hanya jual yang road. Waktu itu Om John harus beli di luar untuk dapetin yang gravel yang bisa ban besar. Dan waktu itu kan pabrikan masih kenal semangat pandemi, jadi kan barang susah. Suplainya susah, jadi habis-habis terus waktu itu. Jadi waktu itu Om John dan saya pakai ban ini dan tahun 2021-2022 kami semua yang memakai ban TPU tidak satu pun mengalami kebocoran saat Unbound gravel. Tahun lalu kan dari 8 orang cuman kamu yang pakai tubeless kan ya? Ya. Yang 7 yang lain pakai ini semua, pakai ini. Kenapa waktu itu Om John dan saya memutuskan pakai ini? Waktu itu, karena kita ini dulu kan belum familiar sama tubeless ya. Di sini kan nggak ada alat-alat kayak Dynaplug yang sudah kamu pakai segala macam untuk nembak bolongan itu. Jadi daripada kita nggak pengalaman nanti malah berantakan, kita memutuskan pakai ban dalam. Karena kalau ban dalam bocor kita tahu minimal berapa lama gantinya, jadi bisa ngitung waktunya 10 menit selesai, apalagi bannya kan nggak perlu dipompa kayak road bike kan, maksudnya kan cuma 30 PSI, 35 PSI cukup kayak gitu untuk gravel itu, tapi volumenya banyak. Iya, ya sama aja. Sama aja ya, volumenya banyak. Nah, jadi kita pakai itu dan alhamdulillah selama 2 tahun itu tidak ada yang bocor. Nah, tapi ini kan memang harus diakui ini mahal gitu, dan makainya juga tidak seperti pakai ban biasa. Jadi bayangin ya, ini untuk ban gravel itu ukurannya sama dengan untuk road, butil road biasa ini. Nah ini berat, ini 100 gram lebih, ini hanya 30-an gram kayak gitu. Nah kemudian kecanduan pakai yang untuk road. Dan ini saya taruh ya, ini yang untuk gravel, ini ban dalam biasa. Kemudian kan yang untuk road kan yang kayak gini kan, Tubolito kan ya. Ini untuk road. Jadi ya saya kecanduan pakai ini, dan kemudian dalam setahun setengah terakhir ini sudah nggak perlu beli mahal-mahal lagi, karena sekarang seperti biasa pasti ada barang, ada substitusinya, ban AliExpress-nya kayak gitulah, yang buatan China. Jadi saya paling sering belakang, saya dan istri terus terang itu saya pakai merek pakai yang. By the way, ini juga buatan mana? Samal paling. Oh enggak, ini buatan Austria tulisannya. Buatan Austria. Yang anu kan kayak gini kan kalau Tubolito. Ini ada merek namanya Right Now, pasti teman-teman sudah tahu karena di marketplace Indonesia juga sudah banyak. Ini sama sebenarnya dengan ini, mirip, tapi ininya hitam. Pirelli juga ngeluarin, saya juga pakai yang Pirelli, dan ini beratnya 36 gram. Itu berarti menghemat 80 gram dibandingkan dengan ini, dan itu kalau 2 ban itu hematnya 150 gram lebih. Hanya dengan ganti ban dalam.
dan rolling resistance-nya lebih bagus daripada ini. Jadi rolling resistance, betul. Rolling resistance terbaik masih pakai yang latex tadi. Latex itu rolling resistance-nya terbaik, tapi masih gampang kempes kan, ya harus sering dipompa. Sedangkan yang ini rolling resistance-nya setelah latex baru ini yang paling pelan tanda kutip. Dan ini tahan tusuk gitu. Ya kita sudah terbukti lah. Unbound gravel itu batunya kan tajam-tajam, kita nggak ada satupun yang ya mungkin itu nasib. Tapi bocornya nanti beda. Nanti saya ceritain Om Rey, karena Om Rey pengalaman bikin meletus satu juga gitu. Nah, gimana? Nah, yang waktu di Sutas di bensin, sebenarnya ada merek lain lagi namanya, saya tutup, Cyclami, ini warnanya hijau. Jadi ini sama-sama, ini 38 gram akunya. Ini 36 gram, ini sama. Bentuknya seperti apa? Ini yang saya bawa kalau latihan sekarang. Jadi kan ini kan kecil buat di saddleback. Dikeluarin isinya bisa 2 Om. Jadi isinya ada yang Cyclami, yang hijau, sama ini ada multitool. Ada yang pink ini yang saya pakai. Ini warna-warnanya kok aneh ya. Ada yang biru juga. Ya kayak apa itu? Ini yang right now. Jadi saya bawa 2. Yang ini hitam, yang ini kayak ban dalam biasa. Jadi pakai bintik-bintik nggak ada ya? Kenapa kalau bintik-bintik? Nggak, siapa tahu supaya lebih deket gitu, nggak geser-geser gitu. Enggak. Apa. Dan ini harganya jauh di bawah Tubolito. Tubolito ini kan 500.000 kurang lebih. Ini waktu pertama keluar masih 170.000, 180.000, tapi sekarang di AliExpress sudah di bawah 150.000. Ini 125.000 kira-kira kalau di AliExpress. Jadi waktu saya iseng kan kita kan suka iseng beli-beli barang. Dan ini saya pakai dua-duanya sama aja lah dengan Tubolito, kurang lebih sama. Dan sejauh ini tidak masalah. Nah, sekarang ada yang baru lagi Om Rey. Jadi Tubolito ada yang S-Tubo kan, yang lebih ringan lagi kan. Ini bisa untuk ban 18 mili sampai 32. Sampai 32 mili. Jadi kedua, untuk touring-touring pun bisa. Jadi kemarin waktu EJJ saya bawa ini 5 itu nggak ada beratnya jadinya, sangat gampang. Nah, sekarang ada yang baru lagi. Dia ada yang 24 gram, tapi hanya untuk ban 28. Sekarang dia keluar yang 19 gram. Wah. Lebih ringan lagi. Ini baru datang, saya belum pakai, tapi reviewnya lumayan. Tapi catatannya Om Rey, kenapa ini 36 gram, ini 19 gram? Itu bisa untuk rim brake dan disc brake. Yang ini ada tulisannya, disc brake only. Pasti tahu kenapa kan? Ya, nggak kuat panas. Nggak kuat panas, betul. Jadi karena kalau disc brake, beban remnya itu di rotor. Jadi wheelset itu tidak terkena panas. Wah, berarti nggak bisa di sini. Kenapa? Di sini kan cuacanya panas. Iya kan? Cuacanya yang panas. Walaupun nggak dikepit rem, tetap panas. Kebetulan saya belum ada masalah sih. Belum ada. Istriku kemarin bocor waktu kita goes ke Trenggalek, yang episode Trenggalek itu. Tapi itu bannya yang bocor ya? Bannya sobek. Oh ya, bannya ya. Bannya sobek sehingga ya pasti dalamnya kena kayak gitu. Tapi kalau bocor paling banyak itu kan pinch flat kan, ketekan terus pecah itu loh. Ini kayak gini pinch itu ya. Jadi dicepit, kecepit sama bannya, keterusan akhirnya pecah. Jadi bukan karena ketusuk gitu. Nah, kalau kemarin istri saya sobek karena kesobek gitu, kena batu tajam. Nah, ini kalau pinch flat gampang bocor. Nah, ini enggak pakai TPU ini. Nah, ini yang 19 gram ini hanya untuk disc brake, karena memang panas di rimnya nggak akan ngaruh gitu. Tubolito juga ada kok yang ringan, yang untuk disc brake only. Nah, ini akan saya coba. Lumayan nih buat teman-teman yang mau promo, 19 gram, ini 120 gram, hematnya 100 gram. 200 gram dari ban dalam. Tapi ini hanya bisa ban sampai ban 28 dan harus disc brake. Ya sekarang kalau disc brake kan mayoritas sudah disc brake. Tapi saya pakai rim brake nanti waktu promo, karena rim brake paling enak buat nanjak. Nah, jadi ini pengalaman pakai TPU, kamu kan pengalamannya pakai tubeless belakangan. Iya. Jadi aku belakangan makin ngefans pakai ini, dan makin lama kan ini makin berkembang gitu. Makin berkembang, cuman memang ada kelemahannya. Semua yang ada keunggulan pasti ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Ada teman-teman waktu kemarin ke Jakarta misalnya ada ngomong, aku pakai Srul, tapi belum apa-apa sudah bocor kayak gitu, pecah kayak gitu. Oh, aku tahu kenapa kira-kira. Kenapa? Ban ini tidak bisa diperlakukan seperti ban ini. Ini beda. Jadi kalau kamu sepedaan,
Kamu kalau pompa ini maksimal berapa? Kalau kamu pakai ban 25? 110. 110 kan ya? Ya. Aku 90, 95, 100 kayak gitu. Ya. Ini maksimalnya nggak sampai 80, maksimalnya 78. Jadi memang di pompa maksimalnya, saya sih ngompanya depan 65, belakang 70. Dan itu sudah terasa seperti 100, sudah keras. Karena memang dia nggak expandable-nya melarnya tuh nggak kayak karet gitu. Jadi dia maksimal. Plus ada lagi yang kesalahan. Kita kalau sebelum masukkan ban ke dalam pelek sebelum masang, itu kan dipompa dulu kan. Dipompa dikit supaya agak lalu baru masuk kayak gitu. Ada yang begitu. Nah, ini hati-hati kalau melakukan itu. Karena dia tidak boleh dipompa, sebenarnya tidak boleh dipompa di luar ban. Jadi nggak boleh misalnya kosongan gini dipompa gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena dia plastik. Jadi plastik itu dia bisa melar di titik-titik yang berbeda. Waktu itu aku ingat, kamu waktu itu di bengkel kita itu sama Om Red tarik gini sebelum. Ya kan kamu tarik gini. Begitu dipompa meledak dia gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak boleh digitukan. Beda dengan ban karet. Jadi ini barang halus ini kayak gitu. Bahasanya nyanyi gitu ya. Nyanyi ya. Ya gitu enggak apa perawatannya tuh bukan perawatan, prapemakaian. Ya, prapemakaian. Prapemakaiannya harus lebih halus ya. Enggak boleh dikasari. Enggak boleh dikasari. Jadi kalau di luar ban dia hanya boleh dipompa maksimal setengah bar. Berapa itu? 7 PSI tadi kamu bilang. Oh, 17. Ya. 17 PSI. 17 PSI. Ya, itu maksimalnya. 17 PSI itu bilang iya, gitu toh. Cuman bentuk aja gitu untuk memudahkan pemasangan. Tidak boleh lebih dari itu. Karena lebih dari itu dia akan expand melebihi anunya. Batas melarnya tadi. Batas yang melar tadi. Kalau itu di dalam ban nggak apa-apa, ada yang nahan. Kayak gitu. Jadi banyak yang ini ditata dulu, baru dipompa. Dan itu maksimal 75 lah kalau saya. 75, 78 tulisannya maksimal. Jadi ya kemarin ada yang bocor itu karena dia mungkin sebelum dipasang dipompa dulu atau ditarik-tarik dulu supaya gampang masuknya. Ini kan masukinnya sebenarnya nggak sesulit ini sebenarnya. Tinggal taruh gitu aja sebenarnya. Jadi ya ini belakangan saya ngefans sama ini sih. Kayak sepeda-sepeda saya sekarang kalau bocor saya pasangin. Nggak ini mahal ya. Ini 500.000 saya pakai yang murah-murah aja. Dan semua yang TPU ini perlakuannya sama? Sama. Pada dasarnya kan teknologi yang sama gitu. Semua sama. Ini plastik plastik biasa sebenarnya, plastik kresek sebenarnya. Plastik kresek yang tebel. Namanya aja keren, TPU. Wah. Padahal kita kalau belanja di pasar, lagi beli ikan atau beli daging, Mas mau dibungkus pakai kertas atau TPU? Wah. Kotong jati Kotong jati Jadi kan sama-sama TPU. Plastik biasa. Cuman ya enaknya adalah, tapi ada satu lagi pengalaman kemarin agak bahaya juga, bisa bikin pecah. Kalau Tubolito itu kita tahu ininya oranye. Ya. Kalau Right Now kita tahu ininya hitam dan ada tulisannya Right Now. Mana tulisannya? Ada tulisannya, kita bisa tahu lah ini bukan ban bukan ban dalam besi begini biasa. Nah yang hijau ini ada ininya sama. Jadi kalau dilihat dari luar kayaknya sama dengan ini. Jadi kepompa 100 waktu itu. Nah aman. Ya saya langsung begitu tahu saya kurangi langsung. Tapi sejauh ini sih aman-aman aja. Saya belum ganti gitu. Saya pakai juga nggak apa-apa. Tapi akhirnya saya putuskan kalau pakai yang ininya sama kayak ban butil biasa, saya tandai pakai selotip aja. Untuk ngasih tahu kalau ini ban dalamnya TPU gitu. Jadi sebenarnya bagus juga kalau luarnya beda supaya tahu ini TPU. Jadi pompanya jangan berlebihan. Karena kan enggak umum ada valve yang gagangnya betul. Rata-rata kan besi. Silver besi begini ya. Jadi ya ini pengalaman saya, pasti habis ini mungkin banyak yang penasaran pengen nyoba, tapi kalau nyoba hati-hati tadi, kalau di luar ban pompa maksimal setengah bar, dan ketika dipasang pompa maksimal 75 lah, nggak perlu sampai 78, 75, udah enak banget. Dan saya merasakan sih senang pakai ini. Rim brake maupun disc brake saya sekarang rata-rata pakai macam-macam merek inilah. Kalau lagi ada Tubolito masih ada ya saya pasang, tapi biasanya saya eman-eman mahal. Tapi kalau ini kan bocor 100.000 kan kurang lebih sama dengan ini yang baik kan ya. Ini yang mahal kan, yang Superlight kan juga hampir 100.000 harganya.
Ini sekarang udah 100. Mungkin, Kenapa? lebih Bisa lebih ya. Yang latex pasti lebih mahal. Ini 120.000 sekarang. Jadi sudah, ya saya senang lah masih ada perkembangan baru di dunia ban dalam. Dan sejauh ini suka karena itu tadi dua ini bisa masuk satu saddlebag yang kecil, dan di dalamnya ini ada tool, ada cukit juga. Jadi plus 2 ban dalam kan sekecil ini gitu, enak banget. Daripada bawa ini satu aja udah berat. Apalagi mbak 2. Kita waktu unbound kita bawa masing-masing berapa? 3-5 kan ya? 2 saya. Kamu mbak 2 waktu itu? Mbak 2. Aku mbak 3 mau mencerot. Itu tebel segini ya. Ya, karena ini yang gravel kan, yang gede gini kan ya? Enggak, saya kan mbak yang... Oh iya, kan mbak yang ginian. Kan mbak yang ginian. Iya, jadi kita mbak gini. Teman, karena nggak bocor, jadi sekarang kita punya banyak ini yang gravel. Om John punya banyak, saya punya banyak satu kotak ini. Ini kapan makainya kalau nggak bocor-bocor ini? Ini kalau bocor pusing Om ya. Kenapa? Ya kan bocor. Oh iya, bocor pasti pusing ya. Nah, ya makanya. Sebenarnya ada tembelannya sih. Tubol itu ada tembelnya. Ini saya bawa yang hijau ini ada kit tembelnya. Kit tembel itu apa sebenarnya? Ban lama dipotong-potong sama dia sebenarnya. Iya. Jadi ini. Tapi kalau nembel bisa jadi pekerjaan apa ya? PR yang Ya ini isinya ya. hebat. Oh, ada alkohol padnya. Nah, ini Nggak tahu mana ban dalamnya. Oh, kayaknya sudah jadi alkohol pad semua ini udah dikeluarin. oh, Ya. lain Om. Iya, disuruh bersihin dulu pakai alkohol terus baru ditempelin. Ini alkohol padnya. Ya. Kalau tahu bolongnya di mana? Tahu lah pasti. Sobek Kalau kok enggak kelihatan. kita harus bawa baskom sama air. Iya. Luk, baru Atau ditempel. kayak ada yang peserta benang Jawa tuh cari kolam renang gini. Oh. Pakai kolam renang nyari tambalan ban. Jadi ya ini yang kita pakai. Ini pengalaman kami. Kalau Anda punya pengalaman buruk atau kurang apa, silakan tulis di komen, atau mungkin apa yang saya ucapin mungkin tadi nggak pas, tolong dikoreksi di komen. Tapi saya sudah praktis selama hampir 2 tahun, khususnya setahun terakhir, saya mungkin 80% goes saya pakai ban TPU. Dan sejauh ini relatif nggak masalah. Istri saya pecah waktu di Trenggalek, tapi karena ban luarnya juga sobek gitu. Jadi ban luarnya pun harus diganti. Beda lagi dengan apa namanya, dengan bocor kan gitu ya. Kalau bocor yang pinch flat tadi itu saya hampir nggak mengalami. Jadi ini pengalaman pakai ban TPU. Siapa tahu teman-teman punya cerita lain lagi, silakan. Dan makin banyak mereknya, saya kira sama aja semua. Harganya juga makin murah. Dari awalnya 500.000 ke 175.000 ke 120.000. Tiga-tiganya saya pakai, kurang lebih aja. Malah nggak tahu kenapa, mungkin karena saya Surabaya dan Persebaya, saya suka yang hijau. Nah ini kan Giro di Italia, jadi pakai yang pink ya. Nah. Giro di Italia pakai yang pink. Nggak ada yang lihat umpan dalamnya. Dan siapa tahu? Ini bukan hal yang Kan masalahnya kan bukan yang ditunjukkan ke orang, tapi ada yang di dalam kan kayak gitu. Oh. Iya toh, katanya harus mencari don't judge book by its cover kan. Nah, tapi kan tetap buku itu dibuka. Ada beberapa bagian dalam itu yang menarik untuk dibuka, untuk dilihat, dibuka dulu gitu. Ini kan nggak perlu, ban itu kan nggak perlu dibuka-buka gini. Masalahnya kayak durian om, dibuka harus membeli. Iya. Kalau nggak boleh belah durian. Nggak boleh belah durian. Ya ngomong soal Giro di Italia ini Om Bre kayaknya mau ngomong, karena sekarang kan Giro di Italia sedang berlangsung. Kamu ngikuti masih? Ngikuti sampai etape TT yang terakhir itu yang berapa? 9. Etape 9. Memang istirahat ya habis 9 ya? Iya, kan Ya. rest day ya. Nah, jadi saya sekarang mungkin sulit intens ngikuti semua balapan. Yang paling saya ikuti kemarin Paris-Roubaix sama Flanders, karena saya suka kobel klasik. Tapi Grand Tour kita biasanya ngikuti, dan di grup kita rame biasanya kan ya. Pasti kayak Joko itu pasti posting siapa yang menang. Kemudian ada komen-komenan kayak gitu. Kamu nulis soal Remco di gara-gara Jupe jatuh ya. Jadi apa namanya, balapan ini cuman setelah etapa 9 itu agak ngedrop ya, karena Remco Evenepoel yang menang dan mimpin itu out. Karena COVID. Karena tes COVID-nya positif. Jadi masih diberlakukan ternyata itu di Giro di Italia, atau di timnya lah masih terjadi, sehingga
Sekarang yang perebutan juaranya antara Geraint Thomas, ini yang saya tampilin. Geraint Thomas ini angkatanku Om. Wah, ya lebih muda dari saya, tapi kan pembalap senior ini. Sama Primož Roglič ya. Iya. Yang dua-duanya ini foto ketika etapa TT terakhir ya. Tapi Mungkin kan 1-2 sekarang ya. 1-2 sekarang. Setelah Remco out 1-2. Tapi kenapa Giro ini saya suka? Saya pribadi lebih suka Giro d'Italia daripada Tour de France. Oh, Kamu? sama aja. Sama aja. Ya, sama aja. Saya pribadi suka Giro. Kebetulan kita kan sering pergi nonton atau ikuti rute atau nonton eventnya kan. Kayak waktu kita ke Vuelta Espana, saya ke Giro, kemudian Tour de France saya udah 2 kali lihat. Itu memang Tour de France harus diakui itu yang paling mewah, yang paling berkelas lah, yang kelas A-nya lah. Dari karavannya, dari presentasinya, finishnya di... Sorry Om Ri, aku flexing sebentar ya. Ini waktu etapa terakhir Tour de France 2012, saya naik Polygon Om. Saya pertama kali ikut rute Tour de France, saya memutuskan pakai sepeda Indonesia. Saya pakai Polygon Helios 900X. Jadi waktu itu saya Om Sun Hin dari Surabaya, Pak Tony sebelah saya itu Pak Tony yang pakai Cervelo, dan ada Prasna. Itu kita ngikuti beberapa rutenya, tapi waktu itu masih belum bisa nanjak Om, jadi masih parah banget. Kita ke Pyrenees, ikut rutenya Tour de France, kemudian waktu etapa terakhir di Champs-Élysées, pagi sebelum pembalap lewat. Kita lewat dulu saat jalan kosong, rombongan kita. Rombongan orang-orang Indonesia tahun 2012 sudah berpeleton sendiri keliling Champs-Élysées. Wah. Ya. Gaya ya. Ya. Pakai Polygon. Ketika di Arc de Triomphe. Itu bukan Kediri loh ya, itu bukan Paris loh ya, itu Paris ya. Arc de Triomphe ini kriteriumnya yang terakhir itu. Betul, etapa terakhir. Jadi kan etapa terakhir itu kan dimulainya siang, jam 12 siang. Malah agak sore kalau nggak salah. Malah terkesan exhibition ya, biasanya ya. Nah, paginya sebelum makan siang itu kelompok Indonesia kita ini diizinkan masuk keliling sendirian. Dan itu diteriaki di pinggir. Itu ada Om Sun Hin waktu itu sepedanya Look yang limited edition yang Brazil. Itu diteriaki orang dari samping. I like your bike, I want your bike. Saya bilang Om Sun Hin itu maling, hati-hati. Nanti kalau finish langsung selamatkan sepedanya, bilang kayak gitu. Tapi ini salah satu pengalaman paling seru saya karena ya masih pemula goes 2012 loh, ini 11 tahun yang lalu loh ini. Itu sudah ikut nonton Tour de France dan goes, dan saya sama Prasna Murdaya waktu itu sama-sama memutuskan beli Polygon baru khusus untuk ke Perancis. Jadi sepeda saya yang pernah ke Perancis adalah Polygon. Tapi sudah dia itu Om. waktu itu. Nah, kemudian kan ke Italia. Ke Italia kita kan waktu 2014 saya nonton Giro, waktu itu ke Dolomiti, kan 2017 sama Om Re, sama teman-teman yang lain kita juga ke Dolomiti. Ya. Itu sebenarnya rute Giro di Italia juga. Jadi ini Om Re di Dolomiti, waktu ikut Maratona Dolomiti 2017, dan nanti etapa 19 Giro tahun ini itu di sini. Di kawasan ini. Jadi nanti tanjakan-tanjakan itu Om Re akan bisa komentari, aku dulu di sana ngapain, gitu. Iya. Iya kan? Di sini menyesal, di sini ketun, di sini nggak bisa putar balik. Nggak bisa putar balik. Jadi tahun 2017 kita ikut event namanya Maratona Dolomiti, itu mungkin grand fondo terbesar di dunia. Pesertanya 10.000 orang ya. Ya. Jadi waktu door start itu kita nggak gerak setengah jam nunggu startnya, itu nunggu ikut gerak. Dan itu pegunungan Dolomiti ini, rute yang kita lewati 2017 itu yang dipakai Giro etapa 19 nanti. Jadi kita nanti etapa 19 sama teman-teman nanti bisa nonton ya. Kamu waktu itu di mana? Kamu waktu itu gimana kayak gitu kan ya. 10.000 orang. 19 etapa 19. Etapa 19. Salah satu Queen Stage-nya itu kalau nggak salah. Saya nggak tahu, saya lupa apakah itu Queen Stage atau bukan, tapi etapa 19 itu akan melewati tanjakan-tanjakan yang kita lewati itu. Valparola, Campolongo, Jiao, Passo Jiao itu kayak Bromo ya. Ini foto saya waktu ini, saya dan Kapten Agus ini kalau nggak salah ya. Kapten Agus Madi ini di Passo Jiao ini ini 2 hari sebelum event ya. Sebelum Maratona. Yang sebelumnya.
Jadi kita nyoba rutenya Pasugio ini ketinggian 2.200, cakep banget emang. Dan pakai sepeda Indonesia lagi Om, tapi Wednesday. Jadi selalu sebisa mungkin pakai sepeda Indonesia. Nah ini kita sudah coba rutenya dan lebih indah daripada Tour de France. Alpe d'Huez yang dipakai di Zwift itu kami juga pernah ke sana dan beda. Tanjakan Italia itu apa ya, majestic ya Om ya. Majestic itu dalam artian landscape-nya ya. Oh ya, yang Dolomite ini. Dolomite ini ya. Yang lain nggak pernah soalnya. Saya nggak tahu. Tapi masa kan kamu ikut rutenya tuh Vuelta Espana kan beda kan ya. Spanyol kan lebih kering kan gitu kan ya. Kering. Spanyol kalau Italia kan musim panas waktu itu. Ya, Tour de France juga musim panas Juli. Oh iya ya. Tapi kan pemandangan suasananya itu kan harus Italia itu. Kemarin ada yang nanya soalnya, Mas Asrul, saya kalau misalnya mau ke Eropa sepedaan sekali aja seumur hidup itu mana? Saya bilang Italia. Kalau kamu jawabnya apa? Saya Spanyol. Kenapa? Lebih sepi. Lebih sepi. Lebih sepi. Lebih sepi. Jadi kalau saya ke Italia dan pilih Dolomiti. Dolomiti itu berarti landingnya harus di Venice. Ya, Dan kalau di Spanyol itu pasti panas. Pasti panas. Di sini karena ke selatan ini bisa salju, bisa hujan, bisa dingin. Itu Omri aja berlapis-lapis itu bajunya. Ya, itu sudah lapis kedua itu. Ya, kita 3 lapis itu yang 7 gunung, yang kan 7 gunung itu. Dan memang pesertanya dikasih vest ini ya. Vestnya tebal banget itu, enak banget buat kalau musim dingin. Jadi Giro di Italia ini menurut saya pribadi lebih seru daripada Tour de France karena tanjakannya lebih majestic. Kemudian kan slogannya kan the hardest race in the most beautiful place. Wah, puitis. Ya. Berarti kamu nanti jagoin siapa nanti ini? Nggak tahu dah, jagonya COVID. Jagonya COVID. Nah ya, nanti belum tahu. Ini Remco Evenepoel. Ya kalau gini ya Roglic ya. Oh, kamu menjagokan Roglic. Ya. Ya, mungkin teman-teman punya komentar tentang Giro d'Italia dan lain-lain. Mungkin bisa ditulis kolom komentar. Ya. Ini baru seminggu pertama kan. Ini minggu kedua sekarang. Masih sampai minggu depan. Jadi balapannya masih lama dan nanti etapa 19 itu buat kami adalah etapa yang familiar karena kita pernah melewati. Jadi ya nanti mungkin kita bisa setelah Giro nanti mungkin kita bisa bahas setelan tanjakannya seperti apa. Kan tanjakan-tanjakannya baru di minggu terakhir nanti. Biasanya kan pasti gitu. Ya, jadi nanti kita bisa lihat setelan pembalapnya seperti apa bisa kita bahas nanti kan di sini ya. Jadi itu teman-teman episode minggu ini 2 minggu lagi Promocom. Jadi selamat mendekatkan diri ke Tuhan dan ketika event jangan lupa sering menyebut nama Tuhan ya. Kata Omri seperti itu. Karena kalau nama yang lain jadi rame, jadi nama Tuhan aja. Nama Tuhan aja. Oh God. Oke, jadi kita bagi yang nanti ikut Promocom itu lebih dari 1.600 orang, hampir 1.700 sampai ketemu di Surabaya. Startnya nanti di Balai Kota dan nanti moga-moga finish strong sampai di Wonogiri Bromo. Jadi sampai ketemu di Surabaya buat yang ikut Promocom. Awas Jupe nyebrang jalan. Omri kapan hari jatuh di sini dan jarinya bengkok. Terus kita sekarang mau foto-foto sebentar di Pantai Lovina. Bagus pantainya. Nanjak view-nya gunung menuju Lombok.